Passion, menurut Valeran serta Howard, adalah kecenderungan yang kuat terhadap suatu aktivitas yang digemari oleh seseorang. Menurut Covey, adalah keinginan yang membara, keyakinan kuat, serta dorongan yang dapat membuat seseorang menjadi disiplin untuk mencapai visinya. Pertula juga berpendapat bahwa passion merupakan kondisi psikologis yang dapat dicirikan dengan menghadirkan rasa emosi yang positif dan kuat, dorongan internal serta keterlibatan tinggi dengan suatu aktivitas yang dianggap oleh seorang individu itu bermakna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa passion merupakan ketertarikan yang kuat terhadap sesuatu yang di dalamnya kamu bergairah, cinta, memandang hal tersebut penting, dan kamu mau bekerja keras untuk hal tersebut. Lalu, kenapa passion penting dalam berkarir? Passion menjadi penting untuk karir kamu karena dengan kita mengetahui passion di awal persiapan kerja, kamu menjadi memiliki goal karir yang lebih terkerucut dan akan mengembangkan skill serta melakukan personal branding untuk passion tersebut. Sebaiknya ketika kamu masih kuliah di semester awal, kamu sudah memahami dan mengembangkan passion pada diri kamu sehingga organisasi, kegiatan kampus, dan komunitas yang kamu ikuti relevan dengan passion serta goal karir kamu. Jika kamu sudah memiliki kekuatan dan branding terhadap passion tersebut, maka akan lebih mudah untuk mempersiapkan karir. Bisa dibayangkan ketika kamu passion dengan pekerjaan kamu, maka kamu akan lebih enjoy untuk invest energi dan waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kamu. Tentunya ini berkolerasi dengan hasil kerja. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang passionate, cenderung akan mengerjakan secara maksimal sehingga hasilnya pun akan lebih optimal. Kalau hasil kerja sudah optimal, target kerja tercapai, tentunya berpengaruh terhadap jenjang karir di pekerjaan kamu. Misalnya dipercaya atasan, jenjang karir meningkat, memiliki influence untuk teman sejawat, dan sebagainya. Selain itu, waktu kita bekerja adalah sepertiga hidup kita. 8 jam dalam satu hari dikalikan berapa usia produktivitas kita. Jadi, kebayangkan kalau kita mengerjakan sesuatu yang bukan passion kita. Pasti akan muncul kebosanan, stres, tidak percaya diri, perasaan tidak semangat, dan lain sebagainya. Bagaimana jika sudah lulus kuliah tapi belum mengenal passion diri? Bagi lulusan perguruan tinggi yang sudah mengenal dan memahami passion sejak dini, maka dalam melakukan persiapan karir akan lebih mudah. Namun, bagaimana jika lulus dan belum memahami passion diri? Jangan khawatir karena passion sifatnya dinamis, bisa berubah dan bisa dikembangkan sesuai dengan kebiasaan, komunitas, lingkungan, dan benefit yang kita terima. Bagi kamu yang belum menemukan passion, kamu bisa mencari pekerjaan pertama kamu sambil paralel kamu menggali passion kamu di pekerjaan yang kamu jalani saat ini. Jika kamu enjoy dan merasa ingin terus mengembangkan diri pada pekerjaan kamu, maka kamu bisa mencoba menggali dan mengembangkan passion kamu di sini. Yang terpenting, kamu tetap berusaha mencari pekerjaan dengan integritas, kesungguhan, dan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, kamu tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mengarahkan seluruh kemampuan kamu di sini, serta bertekad untuk terus mengembangkan skill kamu di sini. Kembali lagi saya ingatkan bahwa yang dibahas di sini adalah step berkarir, sehingga fokusnya jangka panjang, mengerucut pada karir impian, serta memperhatikan value-value yang dipegang oleh seseorang. Sehingga harapannya setiap orang dapat berada pada kondisi karir sweet spot ke depannya. Karir sweet spot adalah saat Anda berada di tempat yang seharusnya, melakukan apa yang seharusnya, dan mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Bayangkan 3 buah lingkaran. Lingkaran pertama berisi hal-hal yang kita kerjakan dengan senang, dan semakin kita mendalami atau mengerjakan hal itu, membuat kita semakin bahagia. Lingkaran kedua berisi hal-hal yang menjadi skill dan keunggulan kita, prestasi, pengalaman, dan kemampuan kita. Aktivitas-aktivitas yang kita mampu menyelesaikannya dan hasilnya sangat memuaskan,
meski hanya mendapat senyuman terima kasih pun dapat dimasukkan ke dalam lingkaran ini. Lingkaran ketiga adalah lingkaran yang berisikan sesuatu yang orang lain perlukan atau orang lain bersedia membayar kita jika kita melakukannya, serta preferensi kebutuhan kamu untuk jangka panjang terpenuhi di sini. Nah, sweet spot in career adalah irisan dari ketiga lingkaran di atas. Pertemuan antara passion, skill atau kekuatan, dan terpenuhinya kebutuhan kamu di sini. Perpaduan antara kebahagiaan ketika mengerjakan, keahlian dalam menyelesaikan, serta remunerasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. So, kita sebut itu karir sweet spot. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui passion kita? Berbagai cara berikut bisa dilakukan untuk mengetahui passion kita. Yang pertama, self-assessment. Kamu bisa mencoba tes peminatan secara online ataupun offline. Kamu juga bisa coba tes preferensi karir untuk mengetahui kecenderungan minat atau passion kamu di website cda.ipb.ac.id. Setelah kamu isi dalam kondisi yang baik, interpretasi tentang diri kamu akan langsung keluar. Bisa kamu baca untuk dijadikan insight apa preferensi karir kamu. Beberapa hasil interpretasi asesmen minat karir di CDA IPB adalah sebagai berikut. Eksekutor memiliki kecenderungan menyukai tipe pekerjaan konkret yang melibatkan keterampilan fisik, memilih untuk bekerja dengan benda untuk membuat atau memperbaiki sesuatu, lebih suka bekerja di luar ruangan, dan tertarik untuk melakukan aktivitas petualangan. Thinker memiliki kecenderungan menyukai pekerjaan yang membutuhkan pemikiran atau ide-ide, berorientasi pada tugas, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, suka mencari fakta dan memecahkan masalah, senang dengan aktivitas observasi, menyelidiki, analisis, dan evaluasi. Kreator memiliki kecenderungan suka lingkungan yang membebaskan atau tidak terstruktur dalam bekerja, suka kegiatan yang artistik, berhubungan dengan bentuk, desain, dan pola-pola, senang bereksperimen dan mengekspresikan ide atau gagasan melalui berbagai media, dan lebih suka bekerja menggunakan imajinasi dan kreativitas. Savior memiliki kecenderungan suka membantu dan menolong orang lain, mudah bergaul, serta memiliki empati dan kepedulian tinggi. Tidak suka pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, data, dan tipe orang savior lebih memiliki interpersonal skill seperti ceria, populer, lebih ramah, lebih mudah kenal dengan orang lain, dan suka berdiskusi. Persuader memiliki kecenderungan mempengaruhi dan membujuk orang lain, senang mengambil resiko untuk suatu keuntungan tertentu, suka berkegiatan sosial dengan pertimbangan bisnis, suka lingkungan yang kompetitif dan tugas-tugas yang menantang. Organizer memiliki kecenderungan rasa tanggung jawab yang tinggi, teliti dan memiliki ketertarikan dengan hal-hal yang detail, suka pekerjaan dengan standar yang jelas dan rutin, tidak suka dengan pekerjaan yang sangat dinamis dan tanpa otoritas yang jelas. Yang kedua, refleksi diri. Cara refleksi diri merupakan cara sederhana dan powerful untuk mengetahui kecenderungan minat karir kita. Dengan beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan acuan refleksi diri, seperti di mana saja kehidupan saya banyak saya habiskan selama ini, apa saja keahlian dan kompetensi yang saya miliki, hal apa yang memicu rasa ingin tahu saya untuk belajar lebih banyak, apa saja aktivitas yang sering saya lakukan di sana, hal apa yang paling membuat saya bahagia dan bersemangat, hal apa yang membuat saya sering lupa waktu. Nah, dari refleksi diri di atas, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu untuk menganalisa kecenderungan minat dan passion masing-masing. Yang ketiga, seeking feedback. Kita juga bisa mencari feedback dari beberapa kolega,
teman organisasi, dosen atau asisten dosen, sahabat atau teman, serta keluarga atas kinerja dan keunggulan kita. Tanyakan tipe pekerjaan atau aktivitas seperti apa yang selama ini saya kerjakan dan hasilnya memuaskan. Yang keempat, eksplorasi diri. Kamu bisa eksplorasi diri lagi dengan memperluas wawasan, mencoba hal baru, dan memperluas pergaulan untuk menggali passion masing-masing. Ada quotes dari Simon Sinek, kalau kita bekerja keras mengerjakan sesuatu yang kita tidak suka, itu stres. Tapi kalau kita bekerja keras untuk sesuatu yang kita suka, itu passion.